Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat tiramisu roll cake atau bolu gulung tiramisu. Cara membuatnya gampang dan juga rasanya enak banget. Cocok dijadikan untuk cemilan keluarga di rumah, dijadikan hantaran, atau juga bisa dijadikan ide jualan untuk menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Dan buat kalian yang sering gagal ataupun patah dalam menggulung bolu, jadi kalian wajib banget nonton video ini. Penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, siapkan 2 sendok makan margarin. Langsung aja kita lelehkan dengan cara kayak gini. Kalau udah benar-benar leleh, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Siapkan 5 butir telur, kemudian kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. 100 gram gula pasir, pilih gula pasir yang teksturnya lebih halus supaya hasilnya bagus. Tambahkan 1 sendok teh SP, boleh diganti dengan TBM ataupun ovalet. Tapi kalau untuk membuat kue bolu, aku sarankan pakai SP karena hasilnya lebih bagus. Setelah itu, ketiga bahan ini kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang, berwarna putih dan kental berjejak. Seperti biasa, untuk mengocoknya ini aku gunakan hand mixer dari Mito seri MX200. Ini merupakan hand mixer yang sudah dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting. Karena kalau misalkan mixer itu membuat adonan yang berat, biasanya akan lebih cepat panas. Kalau nggak ada overhead protecting, biasanya mesinnya akan cepat rusak. Tapi kalau ada termostatnya, maka kalau mesinnya panas, dia akan mati secara otomatis. Dengan begitu, mesinnya akan lebih awet. Oke, kalau adonannya udah mengembang, berwarna putih dan kental berjejak, langsung aja kita matikan dulu mixernya. Setelah itu, tambahkan 100 gram tepung terigu, langsung aja kita saring terlebih dahulu supaya tidak menggumpal. Kemudian kita aduk-aduk dulu supaya agak ngebul pada saat di mixer. Kalau kira-kira udah agak ngebul, langsung aja kita nyalakan lagi mixernya dengan kecepatan paling rendah. Nah, ini untuk mengaduk tepung terigu nggak perlu lama-lama, cukup sampai tepung terigunya tercampur rata aja. Setelah itu matikan lagi mixernya. Setelah itu, tambahkan margarin yang sudah dilelehkan tadi. Pastikan menambahkan margarin dalam keadaan benar-benar dingin atau minimal hangat-hangat kuku. Jangan menambahkan margarin pada saat masih panas, karena adonan yang sudah mengembang rawan turun lagi. Nah, untuk mengaduknya juga pelan-pelan, diangkat seperti ini. Jangan dikocek-kocek ataupun diudek-udek, karena adonan yang sudah mengembang kalau tercampur dengan margarin rawan turun lagi. Kemudian bagi adonan jadi 3 bagian. Bagian yang pertama, ini aku tambahkan 2 sendok teh kopi instan, boleh pakai merek apa aja. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Bagian yang kedua, tambahkan 1 sendok teh coklat bubuk, dan ini harus disaring dulu karena coklat bubuk itu gampang banget menggumpal. Setelah disaring, kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Langkah berikutnya, ini aku gunakan loyang ukuran 22 x 26 cm yang udah diolesi dengan margarin dan dialasi pakai baking paper ataupun kertas roti. Nah, langsung aja untuk adonannya kita pakai plastik segitiga untuk lebih mudah diaplikasikan. Ini bisa langsung disempritkan aja kayak gini, tapi kalau gak pakai plastik segitiga juga nggak apa-apa, bisa pakai sendok. Dan ini aku bikin 3 lapis. Yang pertama warna putih yang tidak dicampur dengan apapun, kemudian yang sudah dicampur dengan kopi instan, dan yang terakhir yang sudah dicampur dengan coklat bubuk.
Langkah berikutnya, panggang dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Panggang dengan suhu 200 derajat Celcius, gunakan api atas dan bawah, dan timer sekitar 20 menit. Atau silakan kalian sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Untuk ovennya, ini aku pakai oven top dari Mito Electronics seri MO999. Setelah dipanggang sekitar 20 menit, kuenya sudah matang, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Selagi kuenya masih panas, langsung aja kita keluarkan dari loyang, kemudian kita lepaskan baking paper ataupun kertas rotinya. Untuk pelapisnya, ini aku gunakan selai coklat, tapi boleh kalian ganti dengan whipped cream ataupun buttercream. Cuma kalau pakai whipped cream ataupun buttercream harus ditunggu sampai kuenya dingin dulu supaya gak meleleh. Tapi kalau pakai coklat kayak gini bisa dilapisi selagi masih panas. Supaya rasanya lebih enak, ini aku pakai crispy ball, tapi ini opsional ya, boleh pakai, boleh tidak. Kemudian kita gulung mulai dari ujung sambil dipadatkan dan dirapihkan. Nah, buat kalian yang sering gagal dalam menggulung bolu, itu biasanya kesalahan ada pada tepung terigu. Jadi tepung terigunya itu nggak boleh banyak-banyak, pakainya sedikit aja. Kalau mau dibanyakin lebih baik telurnya aja. Itu udah pasti hasil bolunya lentur. Kalau bisa sih resep yang udah aku bagikan ini jangan dirubah-rubah ya. Dan pastikan bolunya ini dipanggang sampai benar-benar matang, karena kalau bolunya kurang matang, biasanya kulit bolunya ini gampang lepas ataupun menempel di kertas. Kalau udah tergulung, kita padatkan pakai pisau ataupun pakai penggaris. Setelah itu diamkan dalam kulkas selama 15 menit. Setelah disimpan di dalam kulkas sekitar 15 menit, biasanya tekstur bolunya ini sudah kokoh dan ini bisa langsung disajikan ataupun dipotong-potong. Nah, kalau untuk jualan kita kemas pakai mika bolu gulung kayak gini. Ini aku pakai ukuran yang 24 cm. Ini dia hasilnya, tiramisu roll cake atau bolu gulung tiramisu yang aku buat. Gimana cara membuatnya? Gampang dan simple banget kan? Satu mika bolu gulung ini bisa kalian jual antara harga 50.000 sampai dengan 60.000 rupiah. Silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Dan untuk masa ketahanannya, tiramisu roll cake ini bisa tahan sekitar 3 sampai dengan 5 hari di suhu ruangan, tergantung bagaimana cara kalian menyimpannya. Jangan digeletakin sembarangan karena bolunya akan cepat mengeras. Ini langsung aja kita potong-potong, dan ini bisa kalian jadikan 10 sampai dengan 12 potong tergantung ketebalan yang kalian potong. Ini rasanya dijamin enak banget, tekstur bolunya lembut dan juga hasil coklatnya nyoklat banget, rasa kopinya juga berasa banget. Pokoknya ini perpaduannya dijamin enak banget. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.